Jadi ketika saya masuk di perusahaan itu, saya bisa melihat kalau pada saat saya mau gajian pertama kali ke gaji karyawan semuanya, itu tidak ada tidak ada uang pada saat itu menggaji. Karena memang saya melihat dari laporan keuangan, equity kita sampai minus hampir 20 miliar. Rupiah kan, Pak? Rupiah. Oh. Besar, akan cukup besar ya Pak ya? Ya, jadi besar banget. Betul, besar banget. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan Stephanie. Dan pada saat ini saya ada di GMS Medan. Yeay. Ya, bagaimana Stephanie? Kira-kira hal penting apa yang mau kita bahas pada hari ini? Hari ini kita akan bahas seorang narasumber yang merasa dijebak, di mana dia masuk ke sebuah perusahaan itu rugi puluhan miliar rupiah. Oh. Ya, jadi kita langsung tanya langsung sama narasumbernya. Sekalian perkenalan ya. Sekalian perkenalan. Shalom Pak Adi. Shalom. Boleh dijelasin Pak Adi itu bisnisnya apa, profesinya apa, dan di GMS itu melayani sebagai apa? Shalom semuanya, nama saya Adi. Saya sekarang ada di Medan sebagai COO ataupun Director of Operation dan ada di sebuah perusahaan furniture, dan saya melayani di GMS Medan sebagai CGL di CG Family dan di Departemen Multimedia sebagai Bidang Executive. Ya, sekarang bagaimana Pak? Oh, akhirnya merasa dijebak gitu. Tapi saya lebih tertarik gini, ketika asesmennya gimana pertama sebelum masuk ke perusahaan itu? Apakah diceritakan backgroundnya dulu atau enggak? Kok tahu-tahu merasa dijebak? Sebenarnya tidak gitu ya. Jadi saya tidak merasa dijebak pertamanya karena saya belum tahu. Pada saat saya ditawari pekerjaan di Medan, saya tidak tahu kalau memang kondisi perusahaan itu sedang minus begitu. Dan pada saat itu memang karena saya juga percaya sebenarnya saya harus mempunyai sebuah peningkatan karir, dan itu yang saya pegang. Dan saya melihatnya memang lebih cenderung ke saya harus mempunyai satu step up begitu. Nah terus bagaimana Pak? Begitu masuk terus ternyata wow kok ada. Iya, jadi ketika saya masuk di perusahaan itu, saya bisa melihat kalau pada saat saya mau gajian pertama kali ke gaji karyawan semuanya, itu tidak ada uang pada saat itu menggaji. Karena memang saya melihat dari laporan keuangan, equity kita sampai minus hampir 20 miliar. Rupiah kan Pak? Rupiah. Oh. Besar, akan cukup besar ya Pak ya? Ya, jadi besar banget. Betul, besar banget. Jadi saya pada saat itu saya berpikir saya tetap harus bisa survive. Dan saya mempunyai target bahwa sebenarnya pabrik ini punya potensi dan pabrik ini bisa berkembang. Oleh karena itu saya berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil. Karena semuanya walaupun dia minus ataupun tidak punya uang untuk menggaji karyawan, tapi walaupun 2 bulan pertama saya harus survive dengan mencari tutang di tempat yang lain, tetapi kemudian setelah 2 bulan itu saya tidak pernah lagi kita. Dan saya bisa survive dengan apa yang saya kerjakan di manufaktur kamu. Saya sebenarnya lebih tertarik ke ini Pak. Kenapa kok bisa equity ya? Mungkin sekalian bisa dijelaskan juga ke teman-teman yang nonton nih. Equity itu apa dan kenapa bisa sampai 20 miliar? Dan itu berupa apa gitu Pak? Apa berupa utang yang aktif atau memang itu jadi barang yang dead stock gitu atau seperti apa? Iya, jadi kalau equity itu bahasa mudahnya dimengerti adalah ketika pabrik itu tutup, kita mempunyai beberapa kewajiban. Ya, termasuk kewajiban ke karyawan, kewajiban ke supplier, kewajiban ke pajak, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita bilang negatif atau minus, dengan apa yang kami punya, aset dan segala macam yang sudah kami jual pun, gitu ya, itu belum bisa mencukupin semua kebutuhan kami ataupun kewajiban kami tersebut. Itu dikatakan equity-nya minus. Dan kalau penyebabnya memang itu lebih cenderung kepada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika kita melihat bahwa sebenarnya tahun-tahun sebelumnya dia juga minus dalam laporan keuangannya, otomatis dia akan masuk ke equity-nya di tahun berikutnya. Dan itu juga sudah bertumpuk. Jadi ketika saya melihat itu, saya tidak mengerti dari tahun kapan, walaupun saya bisa melihat, tetapi saya lebih cenderung saya harus melangkah majunya bagaimana. Nah berarti tadi minus 20 M itu berupa
barang gitu Pak, stok yang tidak bisa terjual. Iya, jadi kalau di tempat kami tidak produksi atau make to stock, tidak. Kami adalah make to order. Jadi ketika ada order, itulah kami akan produksi. Dan minusnya memang salah satunya yang saya melihat pada saat saya mapping semua masalah yang saya hadapin, itu adalah yang pertama karena raw material inventory kami terlalu besar. Raw material inventory itu adalah semua bahan pokok yang kami seharusnya produce ataupun kami pakai di produksi kami itu ternyata terlalu berlebihan, dan ada beberapa yang tidak terpakai pun itu dibeli terlalu banyak, sehingga itu juga mengakibatkan suatu yang dinamakan negatif tadi ya, ataupun menjadikan suatu equity-nya juga pertama delete. Jadi salah satunya itu, tapi yang paling pasti equity negatif juga disebabkan karena kinerja perusahaan. Karena laporan keuangan dari setiap tahunnya yang negatif, otomatis akan terkumpul semuanya di equity. Gimana Stefani? Nah, Pak Adi, kita boleh tahu nggak sebenarnya background pendidikannya Pak Adi itu berhubungan nggak sih dengan bisnis yang Bapak jalankan sebenarnya? Iya, kalau background pendidikan sangat jauh berbeda begitu ya. Saya sebenarnya lulusan dari elektro. Lulusan elektro, dan sekarang saya di furniture. Jadi memang tidak berhubungan ya sebenarnya. Tetapi kalau saya boleh cerita, memang pada saat saya mau pindah background dari elektro ke furniture ini, itu memang saya sendiri pada saat saya lulus itu tidak pernah saya berpikiran saya ke dunia furniture. Karena memang idealisme saya pada saat saya lulus pada saat itu adalah saya mau kerja di bidang perminyakan, ataupun yang pada saat itu tahun 98 saya lulus gitu ya. Dan itu memang lagi hit-hitnya. Semua alumni elektro itu kebanyakan di-hire oleh beberapa perusahaan minyak yang terkenal pada saat itu. Tapi pada saat itu saya lulus, dan anehnya nih, dan ini saya yakin jika merupakan suatu jalannya dari Tuhan, bahwa saya tidak melamar di sebuah perusahaan, tetapi dari Fakultas Teknik tempat saya studi pada saat itu, saya dipanggil dan saya ditawari ataupun saya diberitahukan bahwa ada satu perusahaan yang mencari beberapa lulusan terbaik, dan saya direkomendasikan oleh fakultas pada saat itu untuk mengikuti prosesnya ini. Dan kemudian saya ikutin dan prosesnya sangat cepat. Jadi saya lulus bulan Agustus, kemudian saya mulai bekerja bulan Oktober awal. Sehingga saya pribadi, ya saya yakin bahwa sebenarnya apa yang menjadi idealisme saya itu saya harus kesampingkan dulu. Gitu. Dan saya percaya apa yang sudah Tuhan berikan ke saya di depan mata saya tetap harus fokus, dan saya tetap harus setia dengan apa yang Tuhan sudah berikan, walaupun sebenarnya juga tidak enak begitu ya, karena idealisme saya itu tidak di situ. Nah ini yang saya berpikir bahwa sebenarnya saya pengennya tidak di furniture, tapi saya tetap setia. Saya sudah bekerja sekitar 27 tahun di furniture, jadi sudah cukup lama. Dan itu memang berbeda sekali dari pertanyaannya, backgroundnya elektro, dan sekarang saya di furniture. Ya, jadi bisa dibilang pertama kali nggak diinfo ya Pak ya tentang kondisi minus tadi ya? Tidak Pak. Nah terus apa yang Pak Adi lakukan untuk ini memulihkan recover? Biasanya beberapa orang punya pilihan. Pertama, oh ini perusahaan misalnya kapal lagi tenggelam, udah saya cepat-cepat lompat pakai spaceship penyelamat gitu. Atau kenapa akhirnya Pak Adi memutuskan untuk ini tetap stay dan membenahi semua yang ada? Iya, jadi yang pertama kalau saya melihat potensinya ada, nggak bisa pernah bilang ya, potensinya pabrik itu ada. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk mapping semua permasalahan yang saya hadapi, baik dari sisi sistem ataupun dari sisi skill, capability yang kami punya. Dan kami melihat order pada saat itu memang cukup banyak. Jadi tidak menurut saya tidak mungkin kalau pabrik ini rugi. Seharusnya pabrik ini bisa
survive dan malah bisa positif. Dan saya sudah mapping pada saat itu, dan kendala utamanya adalah memang dua itu. Yang pertama, untuk masalah sistem kami. Jadi sistem kami tidak cukup bagus menunjang dalam manufaktur. Kemudian yang kedua, memang dari sisi, kalau boleh saya cerita detail, ada tekniknya ataupun secara sisi teknikalnya. Banyak sekali yang saya harus perbaiki supaya memang kualitas pengiriman itu lebih bagus. Kualitas lebih bagus, pengiriman juga lebih cepat, dan harga juga kita bisa tekan. Jadi itu yang kami ataupun saya sendiri lakukan. Sehingga saya memutuskan setelah 4 bulan saya bekerja di perusahaan tersebut, saya mulai mengganti sistem. Saya develop sistem selama 3 bulan, sistem running 2019 Mei. Dan sistem ERP tersebut running, saya sudah bisa melihat sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan yang membutuhkan material A berapa banyak, material B berapa banyak, dan itu yang saya mau capai sebenarnya, ataupun saya harus butuh. Karena sementara waktu ini purchasing kami bekerja berdasarkan historical data yang tidak pernah kami tahu, dan itu memang membutuhkan effort yang sangat banyak, dan juga dana juga ya kalau masalah kita bicara masalah sistem gitu. Kemudian kalau masalah teknika, memang ada beberapa sisi lain yang saya harus perbaiki, seperti saya harus mengganti LAN-nya, saya harus mengganti caranya bekerja, saya harus mengganti segala sesuatu yang menunjang untuk berusaha lead time kami semakin cepat. Dan ini memang kami kerjakan, dan puji Tuhan memang sudah bisa lebih bagus kan. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang menjadi dasar firman Tuhan. Matius 22 ayat 17 dulu. Ini ceritanya adalah orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus. Katakanlah pada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jadi setelah itu kita lompat ya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Setelah mereka menunjukkan satu koin atau satu nilai uang. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang di marketplace, bisa jadi mereka itu ada motivasi yang buruk atau ada motivasi yang baik. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang motivasi yang baik, puji Tuhan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi terkadang ada orang-orang yang punya maksud untuk menguji, bahkan mencobai, bahkan untuk menjebak kita. Tuhan Yesus memberikan di sini satu teladan yang baik, bahwa Tuhan Yesus orang yang tidak mudah untuk terjebak. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati masing-masing orang itu. Tetapi ini masalahnya, bahwa ketika ditanyain bahwa apakah kita boleh membayar pajak kepada kaisar atau enggak, kita harus lihat konteksnya dulu. Pada waktu itu orang Israel sedang ada dalam penjajahan Romawi, dan kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak atau harus bayar pajak, maka itu akan menimbulkan satu dislike atau ketidaksenangan orang Israel terhadap dirinya Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang oh tidak boleh, itu akan menyulitkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan berhadapan atau dengan sanksi dari pemerintah Romawi. Jadi di sini Tuhan Yesus mengambil satu jalan yang paling bijaksana, yaitu dengan cara mengatakan bahwa ini koin siapa, berikanlah kepada Allah, yang wajib kamu persembahkan kepada Allah, dan berikan kepada kaisar apa yang kamu wajib persembahkan kepada kaisar. Begitu pula kita pada saat ini, terkadang kita tidak bisa untuk mengambil satu langkah tertentu, karena itu akan menyulitkan pihak yang lain atau menyulitkan diri kita sendiri. Kita harus benar bijaksana, minta sama Tuhan bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Tentunya itu adalah sesuatu hal yang supranatural. Kita nggak bisa bergantung pada diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kita sebagai anak Kristen, orang Kristen, anak-anak Tuhan, bisa saja suatu saat dicoba, diuji, dicobai, ataupun dijebak. Tapi kalau misalnya memang Tuhan memberi kita kebijaksanaan, kita bisa lolos. Bahkan Tuhan bisa pakai itu sebagai satu sarana untuk kita menjadi garam terang saksi, dan Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira ada enggak Pak tuntunan Tuhan selama recovery itu? Oh banyak sekali Pak. Ya bisa Iya, karena jemaatnya ingin tahu. Secara mungkin kita bisa tahu
pastinya untuk recovery pasti butuh benahin sistem, benahi people gitu ya, manajemennya, terus penghematan di sana sini. Nah tapi kira-kira apa tuntunan Tuhan secara natural dan supranatural? Iya, jadi kalau boleh saya cerita lebih detail adalah secara pribadi saya sangat beruntung begitu ya, berada dalam komunitas yang baik. 2019 saya sudah mulai join CG, dan pada saat itu memang banyak sekali penguatan yang saya dapatkan dari CG. Kemudian juga tuntunan yang lain adalah kalau saya melihat memang saya itu tipikal orang yang sistematis sih. Jadi kalau Tuhan, saya pengennya apa ya supaya saya bisa begini, dan secara langsung itu terkadang Tuhan tunjukkan jalan. Contoh saja seperti saya tidak mengerti apa yang saya harus lakukan pada saat saya setelah sistem selesai, setelah pembenahan teknikal selesai, itu masih ada beberapa permasalahan yang lain yang tidak pernah saya bisa antisipasi sebelumnya. Tetapi dengan apa yang kedekatan saya dengan Tuhan, beberapa saat setelah itu saya berpikiran bahwa oh ternyata jalan keluarnya seperti ini. Dan itu belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan itu memang terjadi berulang kali. Mungkin bisa kasih contoh konkret gitu, Pak? Contoh konkretnya begini ya. Jadi ketika saya punya masalah dengan satu item, dan item itu cukup susah. Saya bicara masalah seperti contoh aja rotan ya. Kami sekarang 90 atau 85% kami tidak dibilang rotan. Jadi rotan asli Pak ya, bukan rotan sintetis ya? Bukan. Rotan asli itu adalah dia flexis, Pak. Flexis, dan dia tidak cukup kuat untuk bisa berdiri sendiri, single. Jadi kalau untuk style-style lama, itu rotan harus kita double atau kita triple, supaya dia punya construction yang cukup kuat. Tetapi market sekarang itu cenderung saya nggak mau besar, saya nggak mau double, saya nggak mau triple, saya maunya single. Dan kita berpikiran tidak mungkin, karena ini rotan dan itu construction-nya nggak mungkin akan cukup kuat. Porsi rotan kita dudukin, kalau single dia nggak bisa survive untuk hold beban seseorang begitu ya. Jadi kita berpikir bahwa nggak mungkin, saya akan tolak desain. Tapi kenyataannya yang saya berpikir bahwa Tuhan tunjukkan jalan. Saya harus mempunyai construction inside of the rotan. Jadi di dalamnya rotan saya harus buatkan. Oleh karena itu saya coba dengan rekan-rekan, oke, gimana caranya supaya kita punya metal construction di dalam rotan. Jadi kita router rotannya, kemudian kita pasang besinya, dan kita tutup lagi besinya. Sehingga dari luar kelihatan dia masih rotan, full rotan, dan ternyata tidak flexis lagi. Dan ada berbagai macam besi yang kita coba konkrit, solid, dan steam pipe. Dan itu memang berbagai macam juga kekuatannya. Dan kami pilih berdasarkan kekuatannya seperti apa yang diperlukan, atau pendidikan daki seperti apa. Jadi itu juga pertama kali kami belum pernah. Jadi pabrik itu belum pernah mempunyai construction seperti yang saya bilang itu. Jadi itu juga salah satu detail begitu ya. Dan kalau detail-detail yang lain, salah duanya adalah contoh saja kita bicara dengan leather ataupun kulit. Kulit itu adalah natural. Kita tidak bisa bilang bahwa kulit itu sempurna. Dan kemudian kita ada satu produk yang menghendaki bahwa kulit ini harus dibuat setipis mungkin, tetapi dengan kekuatan yang masih cukup ya istilahnya bisa ada nilai jualnya begitu ya. Dan kita berpikiran ini nggak mungkin, karena kulit itu tetap harus mempunyai suatu ketebalan tertentu supaya kita bisa jual. Dan Tuhan juga tunjukkan ke saya, kamu bisa dengan cara kita scuff belakangnya, kita tipiskan belakangnya, dan kemudian kita kuatkan dengan finishingnya. Kita spray belakangnya, sehingga itu mempunyai suatu sealer ataupun seal dari belakang, tidak bisa absorb moisture dari belakang, dan cukup kuat juga. Jadi hal-hal seperti ini memang kita belum pernah hadapin sebelumnya.
Tapi karena permintaan tren desain segala macam, kita harus mulai berubah. Dan itu Tuhan tunjukkan beberapa hal-hal yang belum pernah kami kerjakan sebelum. Jadi teman-teman yang nonton nih ya, jangan sampai kita nih mager gitu ya, terus aja kita do nothing, atau kita nih copy paste punya orang. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau loh kasih kita ide-ide yang kreatif, dan kita asalnya itu juga berani tuh coba ya. Gitu Stefani. Iya, berarti ada hikmatnya Tuhan ya dalam perjalanan karirnya Pak Adi ya. Nah, kita mau tanya nih Pak, gimana sih Bapak itu bisa dipercaya jadi direktur operasional di pabrik itu? Dengan kalau kita lihat itu backgroundnya elektro ya. Oke, jadi memang itu koneksi Tuhan. Koneksi ilahi ya. Karena saya tidak juga tadi saya bilang saya tidak melamar di pabrik ini, tetapi saya punya networking di mana sebelum saya bekerja di Medan ini, saya bekerja di Surabaya di pabrik furniture juga, bukan pabrik, maksudnya buyer furniture. Yang di buyer furniture itu saya punya atasan yang ada di US, dan atasan saya yang ada di US itu kemudian dia pindah kerjaan. 6 bulan saat dia pindah kerjaan, dia email ke saya, Adi, kamu mau nggak bekerja di pabrik di Medan, furniture juga. Dan itu langsung di bawah saya juga. Dan saya bicara dengan bos saya yang lama, dan bos saya yang lama pasti akan vote saya. Kemudian saya harus memutuskan, saya jadi pindah ke Medan atau stay di Surabaya. Cukup lama pergumulan saya, tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa memang ada kesempatan saya harus ambil. Gitu ya. Jadi ini yang saya berpikir, saya pada saat itu mempunyai networking, dan dari networking itu saya bisa bekerja sekarang di tempat ini. Begitu. Koneksi ya. Jadi memang networking sangat penting kalau untuk semuanya lah, di semua aspek kekerjaan kita semuanya kan. Jadi teman-teman yang berkarir juga ya, itu harus jadi satu notice ya, atau notif buat kita. Jangan sampai kita merasa terlalu nyaman dalam perusahaan itu, terus akhirnya tidak punya network dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus memperlebar hubungan eksplorasi kita itu. Tapi kembali lagi, Pak Adi ini ternyata tidak melamar gitu, tapi dicari orang karena kualitasnya. Dan bagaimana dengan kita semua? Apakah kita ini selama ini berkarir lalu kita tidak mengembangkan hard skill, nggak ngembangin soft skill gitu, terus nggak ngembanginnya juga, akhirnya tidak kemana-mana. Tapi kayak Pak Adi ini bisa dari Surabaya gitu ya, terus akhirnya balik ke Medan. Betul. Nah, kira-kira gini Pak, secara singkat gimana akhirnya dari 20M itu minusnya itu sekarang prosesnya seperti apa ya? Iya, di 2018 saya masuk minus 20M. Jadi tahun yang lalu, tahun 2023 kami masih minus, tapi minus 3M equity. Oh, berarti 15M itu dalam 6 tahun ya Pak ya? Ya, 6 tahun. Oh, nggak tahu. Ya. Nah, itu kembali lagi, kira-kira yang kemarin dead stock atau stok yang nggak laku tuh, itu ternyata bisa di reuse atau recycle lagi atau gimana Pak? Iya, ada beberapa yang kita bisa pakai, gitu ya. Tapi ini istilahnya kita masih punya stok juga yang sampai hari ini yang kita beli sebelum saya masuk ke perusahaan itu masih ada, Pak. Jadi gimana Pak? Maksudnya secara kayu ini kan, ya itu Pak, kecuali kalau bahannya yang steel ya, metal ya. Kalau kayu apa bisa tahan Pak sampai segitu lama? Kalau material kan bukan hanya dari kayu Pak. Jadi kita punya juga dari beberapa untuk upholstery, untuk jok gitu ya, dan juga fabric. Ada beberapa juga screw yang kita bisa pakai juga, dan ya banyak hal yang kita bisa pakai. Tetapi memang tahun 2024 ini saya mempunyai suatu pemikiran bahwa saya harus mengklasifikasikan nanti stok saya yang benar-benar tidak bisa saya pakai, saya akan menjadi beban saya. Tidak lagi masuk di dalam yang namanya perhitungan raw material saya. Dan itu juga nantinya endingnya pasti akan mengurangi equity lagi atau menambah minus equity lagi. Tetapi saya harus mengerjakan segala sesuatunya supaya
ketika saya cadangkan terus, saya hitung terus dalam equity saya ataupun dalam aset saya, itu akan memperburuk equity di tahun-tahun yang akan datang. Jadi setiap tahun saya harus melihat equity. Pernah juga ada kejadian begini, Kak Pan. Ada aset mesin, aset kan masuk dalam hitungan equity juga nih, Pak. Itu ternyata pada saat saya masuk, ada beberapa mesin yang dinyatakan ada di dalam pabrik, ternyata tidak ada. Dan itu ternyata juga harus di pertengahan 2022 atau 2021, saya harus keluarkan dari aset. Dan ketika kita keluarkan dari aset, berarti mengurangi aset saya, dan otomatis juga menambahkan minus di equity saya. Itu beberapa kali saya lakukan, yang sebenarnya kalau tidak saya lakukan otomatis sudah positif. Tetapi saya tidak pengen bahwa saya mempunyai suatu yang positif, tapi kenyataannya di dalamnya masih gantung terus, masih gantung ataupun masih tidak positif lah. Maksudnya tidak ada figur yang benar. Oleh karena itu saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu walaupun itu menyakitkan, tapi minimal bisa membuat 5 tahun lagi itu sudah jauh lebih, semuanya lebih baik, lebih transparan, dan tidak ada hal yang ditutupin. Masalah, oh ini mesin tidak ada, kenapa kamu tidak buang pada saat itu, ya? Ataupun nantinya raw material ini tidak bisa dipakai lagi, kenapa kamu tidak keluarkan dari aset ataupun inventory tahun kamu, begitu. Jadi otomatis saya mempunyai suatu planning. Kalau yang tidak bisa saya akan bebankan, saya akan dikeluarkan, saya akan bebankan. Walaupun itu memang akan membuat perusahaan semakin lebih terbeban, tapi it is what it is. Saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan. Ya, it's a good pain ya Pak ya. Integritas. Ya, dan itu juga betul, setuju. Integritas Itu juga integritas juga, bahwa kita nih dalam bertanggung jawab, apalagi sebagai karir ya, itu tidak sekedar yang penting secara kertas, di atas kertas semuanya baik-baik saja, itu seakan-akan semuanya prestasi, kejarnya malah nanti ke bonus gitu kan. Ujungnya kan kalau secara paper semuanya baik-baik, kejarnya ke bonus, tapi dengan transparan gitu ya, dengan kejujuran, dengan keterbukaan ya, memang walaupun tetap dilihat dari berbagai cara pandang, tapi kita melihat bahwa Pak Adi ini orang yang bertanggung jawab untuk bisa taruh semuanya pada tempatnya. Itu Ya. gimana Stephanie? Oke, ini saya mau tanya ya, berarti Tuhan kan sudah persiapkan Pak Adi ya jauh-jauh hari sejak Pak Adi lulus untuk ditempatkan di industri furniture. Dan Pak Adi rupanya cukup setia dengan apa yang sudah Tuhan tunjukkan jalan nih. Nah Pak, boleh nggak Pak Adi berikan pesan dan nasihat untuk generasi muda yang mungkin memegang idealisme terlalu tinggi ketimbang ikutin tuntunan Tuhan? Iya, jadi idealisme itu ada pentingnya, ada gunanya. Tapi ketika kita semuanya berbicara masalah idealisme, dan kita sudah mempunyai sesuatu yang ada di depan mata, dan kita tidak setia, dan kita tidak fokus, otomatis Tuhan juga tidak akan memberikan sesuatu jalan yang lain. Jadi apa yang sudah kita punyai di depan mata saya, di depan mata kita harus fokus, kita harus setia, dan saya yakin akan ada tuntunan-tuntunan yang lainnya. Dan sekali lagi saya bilang idealisme penting karena apa? Ya memang kita harus punya suatu, saya bekerja di tempat A, itu memang harus ada. Tapi ketika memang saya tidak di tempat kerja A, saya harus bisa berpikiran bahwa saya harus setia, saya harus fokus dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Itu kalau dari saya. Gimana Pak Adi sekarang lihat Gen Z nih Pak? Apa juga nanti ada Gen Z juga yang gabung di perusahaannya Pak Adi juga? Ya, jadi perusahaan kami itu old style ya. Kebanyakan yang bekerja sudah 20-an tahun lebih. Bahkan ada yang 30 tahun di perusahaan kami. Dan ini memang menyebabkan kami juga terkadang agak susah. Beberapa waktu yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya harus mulai berpikiran masalah regenerasi. Karena ini penting sekali. Ketika memang tidak ada yang melanjutkan, otomatis nantinya 5 tahun lagi tidak ada yang bekerja. Ya. Jadi saya sudah mulai meng-hire beberapa anak muda, lulusan-lulusan di sekitar Medan. Kami juga hire, dan saya mulai didik seperti saya dulu dididik. Sehingga apa yang
pattern saya dulu, pola saya dulu dididik, saya harus sekarang aplikasikan nih ke generasi muda sekarang ini, supaya memang ada yang bisa mengerti furniture dan bagaimana cara survive di 5-10 tahun ke depan untuk masalah-masalah yang kita akan hadapi ke depan. Memang sudah ada itu Pak sekali. I see. Jadi memang benar-benar Pak Adi ini seorang CEO yang baik ya. Dia membutuhkan Jangka panjang. Nah, mulai dari sekarang mikirin survivalnya dulu, terus begitu itu sekarang udah mikirin Regenerasi. ya gitu. Wah, thank you Pak Adi, ini benar-benar satu materi yang padat, dia bicara tentang karir, tentang survival, tentang regenerasi, tentang integritas. Nah sekarang kami minta Pak Adi untuk berdoa untuk jemaat yang sekarang juga mungkin struggle dalam karirnya itu, terus mungkin juga ada banyak orang yang bilang ekonomi tidak baik-baik saja itu, bagi beberapa yang karirnya mungkin jadi sekarang double ya bebannya itu, selain harus bagaimana untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaannya, tapi mungkin juga ada pressure dari pimpinan dan sebagainya. Minta tolong Pak Adi juga bisa doakan. Oke. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa akan apa yang sudah Kau berikan buat kehidupan kami. Kami terkhusus rindu berdoa Bapa, Kau yang akan terus berikan kami suatu kemampuan untuk mengerti bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Ajari kami selalu ya Bapa untuk mengerti apa yang di depan kami adalah suatu jalan yang sedang Kau berikan. Kami yakin Engkau senantiasa akan selalu menuntun kami, memberikan kami suatu kemampuan, suatu iman ya Bapa, supaya kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa, supaya kami dapat fokus, kami dapat setia ya Bapa dengan apa yang Kau berikan. Dan kami yakin ya Bapa, Engkau akan memberikan yang lebih dari yang kami pikirkan sebelum ini. Dan ajari kami senantiasa selalu ya Bapa untuk membuang segala sesuatu yang menyebabkan kami mundur ya Bapa. Ajari kami senantiasa selalu maju di dalam Engkau ya Bapa. Berkati kami terus ya Bapa. Berikan kami kemampuan, berikan kami suatu rasa yang ingin senantiasa berkembang ya Bapa. Dan biarlah Engkau sediakan menuntut tangan kami semuanya ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, karir apapun yang kami sekarang dapatkan ini ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa terus pegang kami ya Bapa. Tidak mudah ya Bapa, tidak mudah, kami yakin. Kami yakin dalam Engkau segala sesuatunya akan senantiasa selalu ada damai sejahtera. Dan biarlah Engkau setia menjamah kami semuanya Bapa. Apapun yang kami kerjakan sekarang Engkau buat berhasil ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh karir kami, seluruh kehidupan kami, dan apapun yang kami pikirkan untuk ke depannya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, thank you Pak Adi. Thank you Pak Adi. Ya. Nah kalau gitu thank you teman-teman, thank you Pak Adi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya kita, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. See you. See you. Bye-bye.